Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan materi terkait peran akuntansi. Semua kamera aktif, mikrofon yang dinonaktifkan. Kamera saja, mikrofon tidak usah. Sudah bisa terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Oke. Maria Vivi Della Fernandez, tolong baca. Immanuel Novrianto Koli, matikan mikrofon kamu. Kalau jangan mengganggu teman yang lain. Silakan Maria Vivi Della Fernandez. Hidupkan mikrofon dan baca. Peran akuntansi. Pertama, layar kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, dalam kegiatan masyarakat, warung, rumah makan, dan sebagainya. Dua, dalam organisasi perusahaan atau bisnis. Ya, akuntansi itu pencatatan, peringkasan, pengelompokan, dan pelaporan itu punya peran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini. Immanuel Novrianto Koli, bisa dengar suara saya? Immanuel Novrianto Koli. Sepertinya tidak bersama-sama dengan kita ya. Jenny Marinciana Boykletes, silakan hidupkan mikrofon kamu. Oke. Iya, Kamu tinggal kos atau di rumah saudara? kos. Oke. Kamu satu bulan biasanya orang tua kirim uang atau berikan uang berapa? Biasa bayar uang kos sekalian dengan uang untuk transportasi. Itu berapa? Biasa 500 lebih. 500 lebih ya. Kita taruhlah 500.000. Jadi akuntansi itu bisa kalian praktekkan dalam kehidupan kalian, tidak harus perusahaan yang besar. Contohnya, tadi seperti teman kalian dikirim uang 500.000. Jadi kalian bisa mencatat, saat saya menerima awal bulan orang tua kirim 500.000, saya terima. Setelah itu saya pakai misalnya 250.000 untuk bayar kos. Untuk biaya makan minum saya pakai 150.000. Untuk keperluan transportasi dan kebutuhan yang lainnya saya pakai 100.000. Nah, itu kalian mulai mencatat, meringkas. Nanti dalam praktek kesehariannya kalian bisa memilah ini yang prioritas. Yang prioritas apa? Bayar uang kos, dan yang kedua untuk makan. Karena sebagai manusia tentu saja untuk aktivitas kita perlu tenaga, dan tenaga diperoleh dari sumbernya dari makanan. Setelah itu baru kita bilang, yang mana yang perlu? Apakah kita isi pulsa, apakah kita beli sabun, beli baju, dan lain-lain. Itu nanti kalian bisa catat, keperluan primer, keperluan sekunder, dan lain-lain. Itu contoh sederhana akuntansi. Kalau untuk usaha, contohnya kita punya sawah, kita catat, musim tanam ini saya tanam apa? Tanam padi contohnya. Bibit berapa kita beli? Misalnya satu karung itu 750.000. Terus lahan itu punya kita sendiri. Kalau punya kita sendiri berarti kita bayar pajak. Biaya tetap salah satunya pajak. Alat-alat kita punya atau tidak? Kalau belum punya kita beli, kita catat. Beli apa? Beli pacul, beli sabit, beli linggis, dan lain-lain. Setelah itu, setelah tanam, kita sewa tenaga kerja atau tidak? Kalau tidak sewa, kita pakai tenaga dalam keluarga. Waktu kita kerja itu makan tidak? Makan, minum, beli sirip pinang, Shopee, dan lain-lain. Ya toh, kalau kerja sawah di Timur itu rata-rata harus ada sirip pinang dan juga Shopee kan, supaya habis kerja bisa lepas lelah sambil cerita-cerita. Itu harus dihitung sebagai biaya, jangan dipikir itu bukan biaya. Kalau harus dicatat semua bentuk pengeluaran. Setelah itu, waktu sudah mulai tumbuh, kita pupuk. Kita beli tidak? Atau tidak pakai pupuk? Air itu alami atau kita harus
pakai motor air. Kalau motor air pasti ada beli motor airnya, beli selangnya, bahan bakarnya, dan lain-lain. Kita harus catat semua. Habis itu kita hitung waktu pemupukan itu berapa banyak pupuk yang kita gunakan. Setelah kita panen, kita sewa rontok lagi atau tidak. Setelah itu kita jemur, kita beli terpal, kita giling, biaya gilingnya berapa sampai jadi beras, dan kemudian kita jual harga beras, kita dapat penerimaan berapa dikurangi dengan semua tadi biaya-biaya yang kita sudah catat. Itu contoh sederhana akuntansi dalam usaha kita atau dalam rumah tangga. Kalau kalian anak mahasiswa yang sementara merantau, kos-kosan, dihitung biaya kalian setiap hari, sehingga kalian bisa mendapat gambaran. Nanti interpretasinya adalah bahwa uang yang dikirim orang tua saya itu cukup, atau saya perlu minta tambahan biaya untuk kebutuhan hidup saya, untuk biaya perkuliahan dan lain-lain. Itu contoh sederhana akuntansi. Nah, kalau dalam bisnis, Maria Welndelin Howard, tolong baca. Baik, saya akan membacakan peran akuntansi dalam bisnis. 1. Menyediakan informasi bagi manajer. 2. Memberikan informasi kepada stakeholders. 3. Stakeholders menggunakan informasi untuk mengambil. Oke, dalam bisnis atau usaha, akuntansi, silakan dimatikan mikrofonnya, Maria. Yang pertama, menyediakan informasi bagi manajer. Manajer siapa? Orang yang mengatur usaha. Contohnya bisa saja pemilik sekaligus manajer, atau kalau di toko-toko besar atau usaha besar, pemilik memperkerjakan seseorang sebagai manajer untuk mengatur arus usaha tersebut. Jadi informasi barang yang masuk berapa, atau dari supplier ada pasok berapa banyak barang. Dalam waktu dekat kita perlu tambah barang atau tidak, berapa yang bisa terjual. Nah, itu kita manajer perlu dapat informasi itu. Sudah berapa posisi ke perusahaan, apakah keuntungan sudah mencukupi sesuai dengan target atau belum. Memberikan informasi kepada stakeholders, informasi kepada orang-orang yang berkepentingan, tadi pihak internal maupun eksternal. Contohnya pihak internal itu manajer, pegawai, pemilik usaha, dan lain-lain. Kalau pihak eksternal itu kreditor, calon investor, pemerintah, dan lain-lain. Nah, dari informasi-informasi yang tersedia itu, stakeholders bisa mengambil keputusan apakah usaha ini dilanjutkan atau kita tutup karena bangkrut, karena tidak menguntungkan. Atau perlu dikembangkan lagi, diperluas, karena menguntungkan ditambah cabang. Contohnya sudah ada kios di Noimuti, karena bagus kita buka lagi di Sasi, kita buka lagi di mana, di Goa Plasi, dan lain-lain. Itu kalau usahanya bagus. Nah, beberapa jenis profesi akuntan, ada akuntan perusahaan, itu yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan. Ada akuntan publik, itu dia membuka jasa seperti kontraktor atau konsultan. Nanti ketika perlu jasa akuntannya, mereka disewa. Contohnya kayak pengacara begitu. Akuntan pemerintah ini biasanya BPK, mereka inspektorat melakukan audit terhadap dana-dana atau proyek-proyek pemerintah. Ada juga akuntan pendidik, hanya mengajar. Nah, ini pengertian lebih jelasnya. Claudius Yuvandi Boyk, tolong baca. Claudius. Claudius tiba-tiba menghilang. Arnoldus Jansen Naisaban, tolong baca. Baik, saya akan. Pertama, akuntan perusahaan adalah ya Bapak. Ya, Jaringan silakan. Bapak.
Ya, ya. Silakan baca, Claudius. Baik, saya akan membacakan akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan adalah akuntan yang bekerja untuk internal suatu perusahaan dan bertugas menyiapkan informasi keuangan perusahaan di mana mereka bekerja. Oke, Arnoldo, silakan. Matikan mikrofonnya. Silakan Arnoldus Jansen Naisaban. Baca, Arnoldus. Arnoldus sepertinya tidak perhatikan. Graciana A. Nenometa, tolong baca. Graciana. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Ludgardis Nisi, tolong baca. akun akun akuntansi dan untuk berbagai pihak yang memeriksa laporan keuangan dan perusahaan. Oke, lanjut. Ludgardis. Akun pemerintah adalah akun untuk kepentingan fungsi kan berbagai kepentingan pemerintah. Oke. Jadi tadi ada akuntan publik, ada akuntan perusahaan, akuntan pemerintah. Jadi kalau akuntan perusahaan itu, perusahaannya mempekerjakan satu orang sebagai akuntan untuk memeriksa, mencatat, meringkas laporan-laporan keuangan dan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan kalau akuntan publik itu seseorang yang membuka jasa akuntansi. Jadi dia buka kantor akuntan publik. Nanti perusahaan kalau butuh jasanya untuk laporan keuangan disewa saja, tapi bukan jadi pegawai di perusahaan tersebut. Kalau akuntan pemerintah itu memang pegawai yang milik pemerintah untuk dipekerjakan oleh pemerintah, misalnya jadi PNS atau jadi ASN, tugasnya mengamankan, misalnya menghitung proyek-proyek pembangunan dan lain-lain, apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Nanti mereka yang memberi laporan itu. Misalnya ada badan pemeriksa keuangan, ada inspektorat kalau di daerah. Yang berikut ada akuntan pendidik. Ya, dia mengabdikan tugasnya untuk dalam suatu institusi tertentu untuk mempersiapkan. Misalnya mereka membuka sekolah akuntansi negara dan lain-lain. Supaya jadi nanti hasil mahasiswanya jadi akuntan-akuntan yang profesional. Ini prinsip akuntan. Yang berikut terkait perusahaan. Yuno bin Sanahat, tolong baca. Ya, Pak.
Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Oke, jadi perusahaan itu adalah suatu organisasi oleh seorang maupun kelompok. Jadi kalau perusahaan itu bisa satu orang juga, tidak harus banyak orang. Tapi contohnya pemain bola itu kan perusahaan atas dirinya sendiri, artis, penyanyi dan lain-lain. Kegiatannya melakukan produksi dan distribusi. Jadi memproduksi, kalau penyanyi kan apa? Jual suara, suaranya, aktor, acting. Apalagi pemain bola, dia bermain untuk sebuah klub. Dirinya sendiri adalah perusahaan, klub juga itu perusahaan. Jadi melakukan menjual jasa, memproduksi barang. Contohnya perusahaan apa? Perusahaan mie instan, mengolah tepung terigu dan bahan-bahan lainnya untuk jadi mie instan. Petani, mengelola sumber daya lahan, tenaga kerja, bibit, modal, dan lain-lain untuk menghasilkan beras, menghasilkan sayur, menghasilkan buah-buahan. Peternak menghasilkan ternak dan produk olahan dari ternak, turunannya, misalnya telur, daging ayam, daging sapi, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Jenis perusahaan itu ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu contohnya seperti kalian yang kos-kosan itu, yang tinggal di kos. Itu kalian kan menikmati jasa penginapan. Bukan kalian bayar uang kos dan kalian dapat kosnya kan? Tidak. Perusahaan jasa angkutan, contohnya kalian numpang angkot, bemo. Itu kan kalian jasa angkutan, diangkut dari satu titik ke titik lain, misalnya dari dekat rumah atau kos kalian ke kampus. Bukan kalian bayar uang itu dan juga kalian langsung dapat mobil atau motornya, kan tidak. Perusahaan dagang, itu biasa kios-kios. Mereka kan tidak memproduksi barang, mereka hanya distributor atau retail, pengecer, minimarket. Mereka beli dari perusahaan yang menghasilkan barang tersebut, kemudian mereka jual dan ambil selisih keuntungannya. Ada perusahaan pabrik, contohnya pabrik tahu, itu menghasilkan tahu, tempe, gorengan itu, mengolah pisang, tahu, tempe, terigu, dijadikan kue, gorengan, cemilan yang bisa kalian konsumsi. Ada apa lagi? Mebel, mebel itu ambil kayu, dipotong, dibentuk sedemikian rupa jadi lemari, jadi meja, jadi kursi, dan lain-lain. Nah, bentuk perusahaan itu ada perseorangan, ada persekutuan, ada firma, biasa disingkat FA, atau komanditer, Venostab, atau CV, ada perseroan terbatas atau PT. Ini perbedaan-perbedaannya nanti dibahas. Bobe, tolong baca Bobe. Silakan Bobe. Yang nama layarnya Bobe siapa? Sepertinya Bobe tidak bersama-sama dengan kita. Graciana Anenometa, tolong baca. Perusahaan perseorangan. Yang pertama, perusahaan perseorangan adalah usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Yang kedua, individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata tertentu. Yang ketiga, semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk diberikannya. Yang keempat, pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatas serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Yang terakhir, contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagian.
Oke, itu pengertian perusahaan perseorangan. Intinya dimiliki ada satu orang. Contohnya kalian punya sawah ya. Sebelum dibagi sawah tersebut, yaitu perusahaan perseorangan milik siapa yang punya sertifikat tanah ya, dia yang punya usaha tersebut. Atau kios, atau apa lagi, tukang bakso keliling, nah itu perusahaan perseorangan. Bobe, tolong baca Bobe. Bobe bisa dengar suara saya? Ini namanya Bobe, jadi saya baca Bobe saja. Saya kurang harus tulis nama resmi ya, ini nama sesuai KTP di layar. Kalau Bobe belum bisa terkoneksi, Arnoldus Jansen Naisaban. Silakan baca. Matikan, hidupkan dulu mikrofon kamu. Ya, silakan Arnoldus. Suara kamu tidak terdengar, Arnoldus. Arnoldus, halo. Arnoldus dari tadi senyum-senyum, tapi tidak kedengaran suaranya. Silakan Arnoldus. Tetap suara kamu tidak terdengar. Kita ganti ke Magdalena Aniktilis. Ciri dan sifat perusahaan perseorangan. Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Yang kelima, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Yang keenam, keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Yang ketujuh, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atas umur hidup. Yang kedelapan, sewaktu-waktu dapat dipindahkan tangankan. Oke, ini ciri perusahaan perseorangan. Jadi itu kalian pernah lihat kalau orang berjualan di pasar? Nah, itu kan rata-rata perusahaan perseorangan. Jadi mama-mama atau bapak-bapak pergi bayar retribusi di perusahaan daerah pasar, sewa lapak di situ, jual sayur, jual ikan, jual daging dan lain-lain. Jadi kadang-kadang mereka campur antara harta pribadi dengan usaha. Uang yang masuk tiba-tiba dipakai untuk beli rokok, beli sirip pinang, makan dan lain. Tidak bisa dibedakan mana yang konsumsi pribadi, mana yang untuk usaha. Tidak ada pajak, yang biasa ada pungutan atau retribusi. Contohnya jualan di pasar itu kan tidak ada pajak, adanya retribusi. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri karena hampir tidak ada pegawai. Pegawai pun kalau ada ya anak sendiri, orang istri sendiri dan lain-lain. Surat mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri, tidak mempekerjakan orang atau manajer, sehingga roda perusahaan dia yang pikirkan, tidak jadi pikirannya banyak, dia yang pikir nanti cari bahan di mana, dia yang pikir olahnya bagaimana, dipasarkan di mana dan lain-lain. Keuntungannya kecil, jangka waktu barang usaha tidak terbatas dan atau seumur hidup. Jadi sepanjang dia sehat, sepanjang dia kuat ya bisa jualan, bisa buat apa salome, bisa buat bakso atau makanan-makanan, kue dan lain-lain. Jadi gampang dipindah tangankan. Kalau mungkin sementara sakit bisa minta tolong anak atau istri atau saudara untuk bantu jalankan usaha tersebut. Yuno bin Sanahak, silakan.
Perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer alias CV. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait. Ini contohnya firma, suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya berbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Contohnya ini firma hukum, firma dagang. Jadi mereka semua sama-sama kerja. Jadi kalau pengacara bentuk kantor pengacara biasanya firma hukum. Jadi semua pengacara di situ bekerja. Nah, beda dengan kita lihat sifat-sifatnya. Maria Wendeli Nahar, tolong baca. Mikrofon kamu belum hidup. Ciri dan sifat firma. 1. Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. 2. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. 3. Sang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. 4. Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. 6. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. 7. Pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian. 8. Mudah memperoleh kredit usaha. Oke. Selanjutnya Irenius Kelvin Pangkong. Tolong baca. Persekutuan komanditer atau Commanditaire Fellowship atau CV. CV adalah sesuatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterbeda-beda di antara anggotanya. CV mengelola usaha secara melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Sekutu modal disebut sekutu pasif. Jenny Marinciana Baikletes, tolong baca. Ciri dan sifat CV. Sulit yang pertama, sulit menarik modal yang telah disetor. Yang kedua, modal besar karena didirikan banyak pihak. Yang ketiga, mudah mendapatkan kredit pinjaman. Ada aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan tinggal menunggu keuntungan. Yang keenam, relatif mudah untuk didirikan. Yang ketujuh, kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu. Oke. Jadi di perusahaan persekutuan itu ada firma dan CV. Bedanya yang paling utama adalah kalau firma itu semua anggota itu sama-sama kerja. Kalau CV tidak, satu aktif, satu pasif. Jadi satu bisa mengelola, yang lain hanya nanti terima keuntungan atau bagi hasil saja, tidak perlu terlibat dalam usaha CV tersebut. Oke. Lalu tolong baca. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Yang kedua, di dalam PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjukkan orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT terbatas, dibutuhkan sejumlah modal minimal
jumlah tertentu sebagai persyaratan lainnya. Terima kasih. Oke. Liala ya, tolong baca. Ciri-ciri sifat dan PT. 1. Kewajiban terbatas pada modal tanpa dibatalkan harta pribadi. Baca pelan-pelan. Coba baca ulang pelan-pelan. Supaya jangan salah-salah bacanya. Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. 2. Modal dan ukuran perusahaan besar. 3. Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. 4. Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. 5. Pemilik mudah berpindah tangan. 6. Pemilik modal mencari tenaga kerja untuk karyawan atau modal mencari tenaga kerja mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Keuntungan dibagikan pada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Sulit untuk membubarkan PT. Pajak berganda pada pajak penghasilan, PPh, dan pajak dividen. Ya, itu sifat PT. Jadi PT itu tidak harus kita punya modal di dalamnya, bisa pekerjakan orang saja untuk jadi manajer atau pemimpin. Nah, ini kegiatan perusahaan. Apabila seorang atau sekelompok orang memutuskan untuk melakukan usaha, maka berarti bahwa ia atau kalau banyak orang itu mereka telah bersedia mengikatkan sebagian sumber daya yang ia atau mereka miliki untuk dipakai dalam perusahaan guna mencapai tujuan. Nah, tujuan perusahaan itu apa? Dari segi seseorang atau sekelompok orang adalah agar modal yang ia atau mereka tanamkan dalam perusahaan itu berkembang dari segi perusahaan. Yang kalau dari segi orangnya, kalau dari segi perusahaan mencari laba, menjaga agar tetap solvable atau solvent, selalu tersedia uang tunai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pada saat tempo. Ini siklus perusahaan. Oke. Ini ada pertanyaan? Nanti tolong dikerjakan. Saya rasa pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti saya bagikan link videonya untuk kalian bisa tonton materi-materi perkuliahan yang sebelum-sebelumnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak.